Serial Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode kelima dengan judul Bidadari Pencabut Nyawa. Bidadari Pencabut Nyawa. Naskah disusun oleh Lizard Sponson. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada kisah yang lalu diceritakan, ketika Sariti sedang asik berbincang-bincang dengan Cutak, terdengar teriakan-teriakan dari luar markas Tongkat Merah. Dan tidak lama kemudian, Cutak dengan tergesa-gesa kembali menemui Sariti. Oh, Nona, mereka datang, Nona. Siapa Cutak? Orang yang pernah diusir oleh penolong kami, Raden Sakapalwaguna. Orang-orang Indra Prasta. Mari, kita lihat mereka. Agaknya engkau adalah wakil dari perguruan Tongkat Merah. Murid dari Aki Pungkur. Di mana gurumu? Suruh orang tua itu keluar. Aku Sobala tidak gentar padanya. Orang tua, untuk apa kau datang dan membuat kekacauan di sini? Apa salah kami sesungguhnya? Anak ingusan. Cobalah kau tanyakan pada orang yang berdiri di sampingmu itu. Tanyakan, apa yang telah dilakukannya dengan orang-orangku ini, ha? Oh, jadi benar. Kalian adalah orang-orang Indra Prasta. Ya. Maaf orang tua, kami sebenarnya tidak ingin mencari perkara dengan Indra Prasta. Tapi sebagai seorang warga Pasundan yang baik, kami tidak mungkin akan membiarkan tanah kami kembali menjadi ajang pertempuran besar yang akan merusak tatanan kehidupan. Kau bicara ngelantur macam apa, Nona? Orang tua, kami sudah mengerti apa yang akan dipersiapkan oleh junjungan kalian. Untuk itu kami akan berusaha agar semua itu tidak dapat terlaksana. Jika demikian, maka dalam waktu yang singkat, kami dari Indra Prasta harus melenyapkan kalian seluruh orang-orang Tongkat Merah. Karena kalian sudah terlalu banyak mencampuri urusan kami. Ayo, kepung tempat mereka ini dan jangan biarkan seorang pun dari mereka melarikan diri. Ayo! Adi Sariti, biarlah aku yang menghadapi orang yang bernama Sobali itu. Kau hadapilah orang yang berada di sampingnya. Baik, Kakak. Paman Bojana, atur barisan. Hadapi mereka secara berkelompok. Adi Pagar, mari kita bantai mereka. Sobala, salah seorang tokoh dari Indra Prasta, memerintahkan kawan-kawannya untuk segera bergerak. Beberapa saat kemudian, pertempuran pun terjadi. Sobala dihadapi oleh Raden Setakling, orang yang dipanggil dengan sebutan Pager dihadapi oleh Sariti, sedangkan yang lainnya dihadapi oleh Ki Bojana dan kelompoknya. Aku masih dapat menahan tekanan lawanku ini. Kang Seto juga tidak perlu aku khawatirkan. Tapi kelompoknya agaknya berbahaya sekali keadaannya. Serangan-serangan Ki Sobala masih dapat dihadapi oleh Raden Setakling. Akan tetapi, Ki Pager, salah seorang pembantu Ki Sobala, mulai mendesak Sariti. Kibasan-kibasan pedang mulai menerobos daerah pertahanan Sariti.
Sedangkan Kibojana dengan anggota kelompok tongkat merahnya benar-benar tidak dapat lagi menahan amukan dari Ki Bantar, pembantu dari Ki Sobala yang lain. Beberapa korban mulai berjatuhan. Keadaan sangat berbahaya sekali. Lawan yang kuhadapi ini pun mendesakku. Kasihan sekali Ki Bojana dan kelompoknya. Dari kemana kau dapat? Hadapilah aku secara baik-baik. Jangan pecahkan konsentrasimu dengan hal yang lain. Berhenti! Mau kemana kau anak muda? Hadapi saja aku. Biarkanlah kawanku itu menghadapi kawanmu. Ayo, bangunlah. Kenapa kau tidur di situ? Kita teruskan lagi pertempuran ini, orang tua. Ayo, serahlah aku kembali, bocah manis. Sayang sekali. Kakang Bojana memerintahkan aku untuk membunuh semua anggota tongkat merah. Tutup mulut motor itu. Ya! Sayang sekali. Celaka. Senja dalam bahaya. Setan tua ini ternyata sangat alot sekali. Aku tidak dapat berbuat apapun untuk menyelamatkan Sariti. Dia kelihatan sudah tidak dapat mengadakan perlawanan lagi. Sariti tergeletak di tanah. Tubuhnya bergerak perlahan-lahan, berusaha untuk berdiri lagi. Akan tetapi, keadaan lukanya yang parah membuatnya tidak mempunyai kekuatan lagi untuk bangkit dan mengadakan perlawanan. Kakang! Apakah wanita ini harus kubunuh juga jika ia sudah menyatakan diri menyerah? Agi Baper, janganlah main-main. Dapat bunuh wanita itu dan bantu aku menyelesaikan lawanku ini. Baik, Kakang! Bidadari pencabut nyawa. Iya, akulah Mayang Telasih. Tinggalkan tempat ini, atau kita akan berhadapan kembali Ki Sobala. Mayang Telasih berdiri di tengah-tengah arena pertempuran. Semua mata memandang padanya. Selendangnya yang panjang berurai panjang di tanah kotor yang mulai dibasahi oleh darah. Pundaknya yang terluka dibeban oleh kain panjang untuk mengelabui lawan-lawannya. Mayang Telasih melangkahkan kakinya yang sedikit bergetar karena menahan rasa sakit di dada, pinggang dan kulit. Dengan memaksakan diri, bidadari pencabut nyawa ini memutar-mutarkan selendangnya dan sebelah kakinya menginjak kepala Ki Pager yang telah dibuatnya tak bernyawa. Sekali lagi aku peringatkan, tinggalkan tempat ini Ki Sobala, bawa pergi orang-orangmu. Ya! Aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi dengan hadirnya iblis pencabut nyawa ini. Keadaan akan segera berbalik. Kelompokku yang akan segera terbantai di tempat ini. Awas kau Mayang. Dan juga kalian kelompok tongkat. Aku akan segera kembali membawa kelompok yang lebih besar. Kalian semua akan menerima pembalasanku. Ayo, tinggalkan tempat ini. Cepat! Lenyap sudah orang-orang Indraprasta dari pandangan. Kemudian Mayang Telasih tak dapat lagi mempertahankan tubuhnya. Wanita perkasa yang amat kejam dan ditakuti itu terguling dan roboh ke tanah. Kakang, cepat, tolong Mayang Telasih, Kang.
Dia pingsan, Adik Sariti. Oh, tubuhnya panas sekali. Bagaimana dengan kau sendiri, Adik Sariti? Tidak apa-apa, Kang. Kau bawalah dia ke dalam. Aku masih sanggup berjalan ke dalam. Iya. Apa yang harus kulakukan sekarang, Adik Sariti? Kau tolonglah Mayang. Dia telah menyelamatkan kita semua. Tapi bagaimana dengan keadaanmu sendiri, Adik Sariti? Aku tidak apa-apa. 2 buah pil sudah kutelan. Rasa sakitku sudah agak berkurang, Kang. Sekarang, tolong, cepat tolong Mayang, Kang. Iya. Kasihan sekali dia. Kau lihat, tubuhnya jadi panas sekali. Tapi bagaimana aku harus menolongnya, Sariti? Sudahlah, Kang. Kakang dapat menyalurkan tenaga dalam Kakang melalui punggungnya. Lukanya menjadi semakin parah. Dia telah memaksakan diri untuk menolong kita. Tapi aku... Kakang. Dia... Ingat, Kakang adalah seorang satria. Kakang harus dapat menolongnya. Biarpun dia adalah seorang jahat. Saat ini, dia dalam keadaan sakit yang amat memerlukan pertolongan. Ya, baiklah, Sariti. Buang jauh-jauh rasa malu itu, Kakang. Keselamatan jiwanya kini tergantung di tangan Kakang Seta. Biar aku bukakan baju atasnya. Nah, Kakang, cepat. Tolonglah dia. Sadarkan dulu dia dari pingsannya. Baiklah, Adik Sariti. Aku harus memusatkan pikiranku dengan baik. Gadis ini betul-betul membutuhkan pertolongan. Tapi, Dewata, berilah aku kekuatan. Dia telah sadar, Adik Sariti. Mayang, coba kau pusatkan sisa-sisa tenagamu. Dan cobalah antarkan tenaga dalam yang akan disalurkan ini ke seluruh tubuhmu. Berusahalah, Mayang. Baik. Ayo, Kakang. Panas tubuhnya masih saja panas seperti ini, Kakang. Lihat, butir-butir keringat mengalir deras dari seluruh tubuhnya. Agaknya pertolongan yang kau lakukan tidak membawa hasil sedikit pun. Lalu, apa lagi yang harus kita lakukan, Adik Sariti? Entahlah, Kakang. Pil yang kumiliki sudah 4 butir kuberikan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan kini. Kita lihat saja jika memang Dewata masih menghendaki. Oh, di mana dia? Di dalam kamar ini. Ya, Guru. Kakek datang. Mudah-mudahan kakek dapat menolongnya. Kakek, cepat tolong Mayang Telasi, Kek. Kasihan sekali keadaannya. Mayang Telasi. Kenapa kita harus menolongnya, Sariti? Keadaannya sangat parah, Kek. Dia terluka dalam yang sangat hebat. Dan lagi, ini semua karena ia menyelamatkan kelompok kita. Mayang Telasi menyelamatkan kelompok kita. Iya, menyelamatkan kelompok kita dan juga diri saya, Kek. Ayo, Kek, cepat tolong dia. Iya. Coba aku lihat keadaannya. Luar biasa sekali lukanya. Dada, pinggang, pundak. Oh, parah sekali. Ya. Nasibmu memang baik sekali, Mayang. Apa maksud kakek? Kakek dapat menyembuhkannya? Ya, mana mungkin aku dapat menyembuhkan luka yang telah sedemikian parahnya, Sariti. Jadi? Jampi, kemari kau. Aku mempunyai pekerjaan untukmu. Nenek Jampi datang kemari, Kek. Itulah, makanya aku katakan nasibnya baik. Jika tidak, pastilah dia akan mati beberapa saat lagi. Ada apa kau memanggilku ke dalam, Pungkur? Jampi, ini ada pekerjaan untukmu. Baru saja minuman hangat itu dihidangkan. Belum lagi sempat aku minum. Sudah kau berikan pekerjaan, Pungkur? Benar-benar aku datang ke tempat yang tidak tahu sopan santun. Dasar pengemis miskin.
Tapi keadaan wanita ini amat parah, Nek. Menurut kakek Pungkur, ia hanya dapat bertahan hanya beberapa saat lagi. Siapa bilang? Dia masih akan dapat hidup sampai besok pagi. Ada hawa murni yang bergolak di sekitar jantungnya. Itu yang akan dapat menahan umurnya hingga fajar besok. Tolonglah dia segera, Nek. Kasihan sekali keadaannya. Baiklah, baiklah. Aku akan mencoba menolongnya. Ini kau berikanlah pil ini padanya. Masukkanlah ke dalam mulutnya. Tapi, Nek, dia sedang tak sadarkan diri. Kau bisa paksakan. Dan kau luluhkan pil itu dengan air sedikit. Iya. Lakukanlah seperti yang dikatakan gurumu itu, bocah. Kek, apakah obat ini saja cukup untuk menolongnya? Sudah. Kau ikuti saja perintahnya, Sariti. Dia pasti tidak akan membiarkan seorang pun pasiennya mati. Ayo, lakukan cepat. Baik, Kek. Saya akan mencari air sebentar di belakang. Anak muda, gurumu sedang kebingungan memikirkan dirimu. Nah, temuilah dia nanti di depan sana, ya. Oh, jadi guru ada di sini? Tunggu dulu. Kau jaga dulu Mayang sampai Sariti kembali. Aku akan ke depan sana. Oh, guru telah datang. Berarti aku harus segera mempertanggungjawabkan hilangnya Cempaka. Aku pasti akan kena marah. Mayang telah sadar. Apa yang harus kulakukan? Sariti belum lagi kembali. Mayang. Siapakah kau? Aku, Seta Keling. Bagaimana keadaanmu? Itu Sariti datang membawa obat untukmu. Mayang, minumlah. Minumlah ini, Mayang. Ayo, coba buka mulutmu. Kesadarannya belum pulih benar, adik Sariti. Kau coba paksakan obat itu ke mulutnya. Baiklah, kau tolong pegang obat ini. Biar aku yang membuka mulutnya. Ini, Kakang. Iya. Sekarang, Mayang, coba kau masukkanlah obat itu. Iya. Terus, Kakang, sampai habis. Iya. Iya. Mayang memuntahkan obat-obat itu. Dan lihatlah, darah yang hitam mengental itu. Tidak apa, Sariti. Kukira itu adalah darah yang memang harus dikeluarkan. Darah hitam itu adalah karena luka dalam tubuhnya yang sejak kemarin dideritanya. Nah, lihatlah itu. Dia tertidur. Iya. Jika begitu, kau dapat beristirahat sekarang, Kakak. Baiklah, adik Sariti. Aku tinggalkan kau ya. Aku ingin menemui Eyang Guru. Maafkan saya, Eyang. Saya telah bersalah melalaikan tugas yang telah Eyang berikan. Apakah yang kau maksudkan? Cempaka. Benar, Eyang Guru. Cempaka telah lepas dari tangan saya, Eyang. Seseorang telah membawanya pergi. Bagaimana itu sampai dapat terjadi, Seta? Siapa yang telah membawanya pergi? Saya tidak tahu, Eyang. Saya tidak tahu. Akan tetapi kami berkesimpulan bahwa yang mengambilnya adalah kakek Mamangkuraya. Kau ini bicara apa, Seta? Iya. Bukankah Mamangkuraya menurutmu sudah mati di Bukit Batu Larang, Wanayasa? Seta, apa yang kau katakan? Ceritakan apa yang telah terjadi sesungguhnya. Ketika Eyang memerintahkan saya dan juga Sariti kembali, saya hanya menemukan Raden Karmapala seorang diri. Seorang pengawalnya sudah tidak bernyawa lagi. Dan darinya saya mendapat keterangan bahwa Sariti baru saja menyusul Raden Purbaya yang dibawa oleh Mayang Telasi. Purbaya. Kau katakan Purbaya juga berada di sekitar Cimalaka Hideng? Benar, Eyang. Purbaya telah dilarikan oleh Mayang Telasi dan di Kahanggara si Kumbang Madu. Saya mencoba untuk mengikuti dan akhirnya... Demikianlah, kemudian Raden Setakling menceritakan semua pengalamannya bertemu dengan Mayang Telasih dan Dika Hanggara, juga tentang lenyapnya Cempaka dari sisi Sariti tanpa disadarinya.
Benar perkiraan kalian. Aku pun mungkin tidak dapat mengambil cempaka dari sisi Sariti tanpa diketahuinya. Satu-satunya orang yang dapat melakukannya hanyalah kakekmu Mamangkuraya. Jerangkong hidup sudah tidak mungkin melakukannya. Dia sudah mendapatkan luka yang sangat parah. Lalu bagaimanakah dengan Jerangkong hidup, Eyang? Dan juga dengan Raden Karmapala yang saya tinggalkan di Cimalaka Hideng itu? Anak itu masih berada di sana. Setelah beberapa saat aku dan utusan Galuh itu tiba. Dan anak itu tidak bersedia untuk ikut denganku lagi. Dia telah kembali ke Galuh bersama dengan Pakih Sulung dan rombongannya. Sedangkan dengan Jerangkong hidup, benar-benar membuat aku dan semua kawan-kawan yang mengejar menjadi pusing kepala. Kami tidak berhasil menemukannya. Lalu kami berkesimpulan dia bersembunyi di tempatnya. Dan untuk dapat menyelamatkan jiwanya, rasanya sudah tidak mungkin lagi. Bersembunyi di hutan Cimalaka Hideng? Ya, kami berkesimpulan demikian. Celaka, Eyang. Adisaka. Ya, ada apa dengan Adisakamu? Adisaka menuju hutan Cimalaka Hideng, Eyang. Hutan Cimalaka Hideng? Iya. Bagaimana anak itu tahu kalau kami berada di sana? Mereka mendapat kabar dari anggota Tongkat Merah. Sudahlah, kau jangan cemas, Wanayasa. Anak itu tidak akan apa-apa. Aku tidak yakin Burit Putra masih akan mampu membunuh Saka. Ya. Kita kembali saja ke Kalijaga, Seta. Iya. Kita akan beristirahat di sana. Kita menunggu waktu untuk membangun kembali padepokan Gua Larang. Biarlah, nanti kita meminta bantuan kelompok Tongkat Merah untuk memberitahukan Saka bahwa kita menunggunya di sana. Demikian juga Wulan dan Awu, saudaramu. Di mana Pungkur, Jambi? Aku dari tadi tidak melihatnya. Dia pamit padaku. Hendak mempersiapkan anak-anak buahnya meninggalkan kota Papayan. Utusan Galuh itu pasti akan kembali bersama dengan Surapraba. Surapraba. Orang itu berbahaya sekali, Jambi. Beberapa puluh tahun yang lalu, aku pernah bertanding dengannya. Dan aku berhasil dikalahkannya. Sudahlah. Ayo, kau bersiaplah, Seta. Baik, Guru. Keadaan wanita ini cukup serius. Tidak ada tempat yang paling tepat untuk menyembuhkannya selain di tempatku. Jadi, Nenek akan membawanya ke tempat Nenek di pinggir sungai Cipunagara? Iya, betul, Sariti. Kenapa? Kau keberatan? Tidak, Nek, tidak. Tapi, tahukah Nenek siapa wanita ini? Kenapa kau tanyakan itu padaku, Sariti? Siapakah wanita ini? Dia adalah Mayang Telasih. Mayang Telasih. Bidadari pencabut nyawa. Benar, Nek. Lalu kenapa? Apa yang dikhawatirkan pada diri Nenek? Kepandaiannya sangat tinggi, Nek. Terutama akhir-akhir ini. Dalam keadaan luka parah seperti ini, ia sanggup merobohkan lawan yang memiliki kepandaian yang hampir mengalahkan saya. Apakah kau khawatir dia akan mencelakakan aku?
Tidak usah kau mengkhawatirkan diriku. Itu lihat Ki Pungkur sudah siap. Tolong kau carikan orang yang dapat membantu aku membawa gadis ini ke tempat tinggalku. Akan saya siapkan, Nek. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, berangkatlah Dewi Jampi membawa Mayang Telasih dengan diantar beberapa anggota Tongkat Merah. Dan pada saat itu juga, markas Tongkat Merah Kota Papayan dan markas-markas lainnya di sekitar kota-kota besar Indraprasta dikosongkan. Dan atas perintah dari Ki Parangpungkur, mereka diminta untuk berhati-hati menghadapi serangan mendadak dari Indraprasta. Bagaimana keadaanmu, Mayang? Siapakah kau ini, Nenek tua? Dan di mana Sariti? Dan Kakang Setakeling? Mereka tidak sanggup lagi mengobatimu. Lalu engkau? Aku akan mencoba untuk mengobatimu. Lukamu sudah teramat parah, Mayang. Sudahlah, jangan terlampau banyak mengeluarkan suara. Guncangan gerobak ini sudah mengganggumu. Janganlah kau tambah lagi dengan bicara yang tak ada gunanya. Bagaimana dengan lukamu? Rasanya tubuhmu? Tubuhku serasa panas sekali. Dan aku sedikit pun tidak dapat menggerakkan anggota badanku. Itu hanyalah karena obatku. Aku tidak ingin tubuhmu bergetar, bergerak. Aku berikan obat agar kau dapat mengistirahatkan seluruh anggota tubuhmu. Nah, beristirahatlah. Nenek, tahukah kau siapa diriku ini sebenarnya? Tentu saja. Bukankah kau Mayang Telasih, tokoh yang amat ditakuti oleh pendekar-pendekar tanah Pasundan? Seorang tokoh yang amat kejam, jahat. Aku seorang pembunuh. Kenapa kau menolongku? Apakah karena kau seorang pembunuh, aku membiarkan saja kau yang sakit seperti ini mati dengan begitu saja? Aku adalah seorang ahli obat-obatan. Ya, tugasku mengobati orang. Iya, seperti dirimu ini. Mayang Telasih, bidadari pencabut nyawa. Alangkah malunya dan hinanya dirimu. Kau yang begitu disegani dan ditakuti oleh kaum pendekar tanah Pasundan, kini menjadi orang yang amat dikasihani. Kau terlempar dari tangan orang yang satu ke tangan orang yang lain. Kau terlempar dari tangan seorang bocah hingga ke tangan seorang nenek yang hampir jompo. Di mana kegarangan yang selama ini kau bangga-banggakan? Kini kau tak lagi pantas menyandang gelar kebanggaanmu, pencabut nyawa. Tidak. Demi apakah yang selama ini aku jalankan? Benar-benar gila. Aku telah salah menentukan langkahku. Orang yang selama ini kuanggap musuh ternyata adalah orang-orang yang teramat baik. Dan orang yang begitu baik yang menjadi kekasihku ternyata adalah ular dan setan licik. Jika demikian, puluhan orang yang mati di tanganku itu
Pastilah orang-orang yang hampir tidak berbeda dengan Raden Purbaya, Sariti, Setakeli, dan juga nenek yang baik ini. Kau menangis, Mayang. Kau dapat menangis. Kenapa kau menangis, Mayang? Oh, anak baik, anak baik. Sementara, kita tinggalkan dulu Mayang Telasih yang sedang menuju ke tempat Dewi Jampi di pinggir sungai Cipunagara. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Anting Wulan menuju Indraprasta hanya ditemani oleh si Tunggul Kuda Putih yang sangat perkasa. Maaf Kakang Saka, aku tidak mungkin dapat pergi berpetualang bersama denganmu lagi. Dosa yang pernah kuperbuat pada Intang Pandini dan juga padamu tak dapat kuhapus dari hatiku. Dosa itu begitu dalam membekas di relung hatiku. Aku harus mengurangi kecepatan lari si Tunggul. Beberapa rumah penduduk sudah kulihat dari kejauhan. Tunggul, kurangi kecepatan larimu. Nah, sebentar lagi kita akan tiba di gerbang Indraprasta. Nah, Tunggul, itu. Kau lihatlah gerbang kota Raja Indraprasta. 2 ekor harimau besar yang terbuat dari batu dipajang di atas gerbangnya. Nah, ayo Tunggul, kurangi lagi kecepatanmu. Kau harus berjalan santai memasuki gerbang kota besar itu. Kota besar yang belum pernah kukenal. Ayo. Hari masih pagi, tapi perutku sudah terasa demikian laparnya. Semalam aku tidak mendapatkan seekor hewan buruan menjelang tidur. Biarlah, aku akan berkeliling mencari istana itu. Dan jika aku menemukan tempat untuk makan lebih dahulu, aku akan berhenti sekaligus beristirahat sejenak. Hei, kemana ini aku berkuda? Lorong panjang besar dan sepi. Agaknya di sebelahku ini adalah istana Sang Prabu Sora. Coba, kutanyakan pada orang itu. Di sana, bolehkah aku sedikit bertanya padamu? Bicara dengan siapa? Aku ini adalah Raden Pancardemu. Maafkanlah aku, Raden. Bisakah Raden menunjukkan padaku di mana tempat tinggal? Bukan seperti itu caranya aku berhadapan dan bertanya dengan aku. Turun, ayo turun dulu. Maaf, sudahlah. Aku tidak jadi bertanya denganmu. Tunggu. Tunggu, perempuan ayu. Kau tidak bisa begitu saja berlalu dari hadapanku. Ayo turun dan hormat padaku. Kau keterlaluan sekali, Raden. Sadarlah. Jika kau tidak dalam keadaan mabuk, sudah kulempar kau dari hadapanku. Minggir. Masa denganmu aku juga harus kalah? Aku terpaksa harus memberikan hajaran padamu, perempuan ayu. Menyingkirlah dari hadapanku. Ayo. Kau juga berhasil mengalahkan aku. Kau juga berhasil melemparkan aku. Kenapa jadi seperti ini? Aku tidak memukulnya.
Aku hanya melemparnya. Dan lagi juga tidak terlalu keras jatuhnya. Di semak itu. Kelihatannya pemuda ini sedang mengalami kekecewaan. Apa yang harus kulakukan dengan dirinya? Aku tidak boleh kalah dengan Sancaka. Sobat, sadarlah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirimu? Siapakah kau? Kau wanita hebat. Aku hanyalah seorang pengembara. Aku sedang mencari tempat tinggal Ki Suraprabha. Ki Suraprabha? Lepaskan peganganmu. Kenapa kau, sobat? Di mana rumah Ki Suraprabha? Kau carilah sendiri, aku tidak tahu. Hei, ada apa dengan pemuda itu? Aneh sekali sikapnya. Aneh. Biarlah, aku akan mencoba mencari sendiri. Hari mulai semakin panas. Matahari naik semakin tinggi. Anting Wulan yang bertanya pada seorang prajurit akhirnya mendapat petunjuk letak dari tempat tinggal Ki Suraprabha. Dan kemudian dia segera menuju rumah yang dicarinya itu. Agaknya itu rumah Ki Suraprabha. Kutanyakan pada penjaga di depannya. Maaf Kisana, apakah ini rumah Ki Suraprabha? Oh, benar. Mau apakah kau datang mencarinya? Ki Suraprabha pernah mengundangku untuk datang dan main ke rumahnya. Hah? Ki Sura mengundangmu datang dan main ke sini? Iya, benar Kisana. Aku belum mengenalmu, Nona. Jika kau ingin menghadap menemuinya, letakkan dulu pedang dan senjata pendek yang terselip di pinggangmu itu. Kau benar-benar keterlaluan. Masa aku tamu undangannya diperlakukan seperti itu? Kau sampaikan saja bahwa aku Anting Wulan dari Padepokan Gua Larang datang ingin menemuinya. Baiklah. Baiklah, kau tunggulah dulu di sini. Siapakah sesungguhnya Ki Suraprabha? Kelihatannya dia adalah seorang yang sangat penting. Dia amat dihormati. Tempat tinggalnya begitu bagus. Agaknya inilah satu-satunya bangunan terbaik selain Istana Indraprasta. Kukira, pastilah juga kedudukannya kini adalah sebagai orang kedua yang memiliki kekuasaan setelah Sang Prabu Sora. Oh, maafkan saya, Nona. Maafkan saya. Mari silakan masuk. Apakah aku tidak harus meletakkan senjataku di sini? Oh, tidak. Tidak, Nona. Silakan masuk. Oh ya, mari ikuti saya. Ternyata kau datang juga ke tempatku ini, anak baik, anak manis. Ayo, mari kita ke dalam. Ayo, silahkan duduk. Ayo, silahkan duduk. Paman, Paman Suraprabha tidak usah terlalu repot. Saya memang hanya sekedar singgah saja. Saya ingin banyak melihat suasana kota Raja Indraprasta ini, Paman. Oh, iya. Masih sangat banyak waktu untuk itu. Nanti aku atau anakku Sancaka akan mengantarkan berkeliling kota Praja ini. Sancaka? Iya, Sancaka anakku. Kenapa? Apakah kau sudah mengenalnya? Belum, Paman. Hanya saja rasanya saya pernah mengenal nama itu. Kebetulan. Ayo, kemari kau Sancaka. Sancaka, ini. Kenalkan Anting Wulan, murid dari Padepokan Gua Larang. Bukankah kau sudah mengenal nama besar dari Padepokan itu? Namaku Sancaka. Aku Anting Wulan. Ayah, aku datang kemari hendak melaporkan satu masalah.
Kau berkelahi lagi dengan anak itu? Dengan Dumung? Iya, Ayah. Dengan Dumung. Anak tolol. Kau selalu saja mencari perkara dengan orang. Apakah kau tidak dapat menahan diri? Anak itu terlalu keras kepala, Ayah. Iya, tapi kau tidak seharusnya melayani seorang pemuda lemah seperti itu. Seorang pemuda yang tidak memiliki kepandaian. Iya, tapi pemuda lemah itu sangat sombong, Ayah. Saya tidak diizinkannya main ke dalam kompleks istana untuk bertemu dengan Seruni. Sudahlah, kau jangan layani anak itu. Biarkan saja. Bukankah kau dapat mengalah? Tidak mengapa tidak berjumpa dengan Seruni. Sudahlah. Kau pergilah ke belakang. Ibumu mencari-carimu sejak tadi. Baik, Ayah. Saya pamit. Paman, anak mudanya gagah-gagah di Indraprastha ini penuh dengan semangat yang menyala-nyala. Pastilah prajurit-prajuritnya tidak berbeda. Tapi saya tidak melihat banyak prajurit yang berkeliaran di kota raja ini, Paman. Apakah memang Indraprastha ini sedikit sekali memiliki prajurit-prajurit kerajaan? Prajurit itu berada di pusat latihan. Prajurit-prajurit itu tidak setiap hari turun ke kota raja. Sudahlah. Sebaiknya kita tidak membicarakan hal itu. Kita ke ruang makan. Kukira istriku telah menyiapkan sesuatu yang dapat kita nikmati. Ayo. Anting Bulan yang memang merasa sudah saatnya mengisi perutnya tidak dapat lagi menolak kebaikan dari Ki Suraprabha. Kemudian Anting Bulan makan bersama dengan keluarga Ki Suraprabha. Sungguh risih sekali rasanya. Aku harus terlibat terlalu jauh dengan urusan negara. Tugas menjadi mata-mata atau penyelidik ini membuat sikapku menjadi sangat terbatas. Mudah-mudahan saja tugasku tidak berlarut-larut di Indraprastha. Setelah selesai makan dan beristirahat, kau akan segera kuajak untuk menemui Sang Prabu. Kukira beliau akan sangat bersenang hati dapat berjumpa denganmu. Ayolah, selesaikan makanmu. Baik, Paman. Kirangga, sebentar. Ikat kudamu di situ. Ada apa kau datang kemari, Kisura? Saya membawa seorang petualang wanita yang perkasa. Baginda pasti akan senang bertemu dengannya. Karena dia adalah murid dari Resi Wanayasa. Oh iya. Tapi Baginda baru saja beristirahat. Jika kau tetap ingin berjumpa, tunggu saja beberapa saat. Nanti aku akan menanyakan kesediaannya. Wulan, kemarilah kau. Mari kuperkenalkan dengan Kirangga yang merupakan pengurus istana Indraprastha. Aku telah mengenalnya. Dia adalah Raden Kuda Amuksa yang bernama lain Kirangga. Semula dia adalah pengurus istana Galuh. Pengkhianat inilah yang sebenarnya menjadi sasaran tugasku. Wulan, berilah hormat pada Kirangga. Beliau masih merupakan keluarga dari Sang Prabu Sora. Saya Anting Wulan, menghaturkan sembah bakti pada Tuanku Rangga. Iya, anak manis. Rasa-rasanya aku pernah mengenal dirimu. Iya, rasa-rasanya aku pernah melihat dirimu. Di mana Kirangga? Entahlah. Oh, Dewata Agung. Mungkinkah Kirangga dapat mengenali diriku? Mungkinkah? Mungkin di tempat ini, Ki. Kau sudah meliriknya ketika kami memasuki kompleks istana ini. Iya. Baiklah. Kalian tunggulah di sini. Aku akan coba melihat kemungkinan apakah Sri Baginda dapat menerima tamu hari ini. Ya, tunggulah di sini. Paman, sebenarnya apakah hubungan Paman dengan Baginda? Apakah Paman juga seorang petugas kerajaan? Semula tugasku adalah pengurus istana ini. Tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh Kirangga sekarang. Jadi Kirangga itu menggantikan tugas Paman? Ya, itulah sebabnya putraku menjadi uring-uringan. Tidak diperkenankan masuk ke dalam istana ini oleh Dumung putra dari Kirangga. Putraku sejak kecil sudah berhubungan akrab dengan Seruni, putri dari Sang Prabu Sora. Lalu, apakah tugas Paman sekarang ini? Menjaga keselamatan Baginda, sebagaimana dahulu. Tapi sejak kedatangan Kirangga, aku tidak lagi tinggal berdiam dalam komplek istana. Kirangga juga sudah cukup untuk menjaga dari dalam.
Apakah Kirangga mempunyai kepandaian yang cukup tinggi untuk menjaga keselamatan Sri Baginda Prabu? Menjaga keselamatan itu maksudku adalah menjaga ketentramannya. Jika keselamatan jiwanya, kau kira masih ada orang di tanah Pasundan ini yang dapat mengalahkannya? Oh, sedemikian saktinyakah beliau? Iya, sangat luar biasa sekali. Oh, itu, Kirangga sudah kembali. Bagaimana Kirangga? Maaf Kisura, Baginda sudah masuk kembali ke sanggar pemujaannya untuk berlatih. Kisura tentu sudah mengerti jika Baginda sudah masuk ke dalam sana, bukan? Baiklah, kami kembali saja. Besok saja kami kembali kemari. Iya, betul. Jika begitu saya akan menyampaikannya. Begitu Baginda keluar dari sanggarnya. Terima kasih Kirangga. Saya permisi dulu. Mari Paman Rangga. Mari. Jika begitu, saya pamit saja, Paman. Saya akan berkeliling kota raja ini. Saya akan kembali besok pagi untuk bersama-sama menghadap Baginda. Kenapa harus besok pagi? Kau dapat menginap di tempatku malam nanti. Jika saya sudah merasa cukup berkeliling, saya akan kembali dan menginap di rumah Paman. Tapi saya justru khawatir saya akan menghabiskan waktu hingga tengah malam. Tapi walaupun demikian, saya akan mengusahakan untuk datang ke rumah Paman. Mari, Paman. Jika terjadi sesuatu denganmu di kota raja ini, katakanlah, kau adalah tamuku. Baik, Paman. Hiya. Aku akan melihat suasana di pinggiran kota raja ini. Pemusatan kekuatan prajurit itu pastilah berada di pinggiran kota raja. Hiya. Sudah beberapa saat aku mencari. Hampir separuh pinggiran kota raja ini kususuri. Belum kulihat juga tanda-tandanya. Tempat pemusatan prajurit kerajaan Indraprasta. Hei, bukankah itu pemuda yang aneh itu? Pemuda yang pernah kutemukan di lorong sepi. Sedang apakah dia duduk sendiri di atas batu itu? Coba ku dekati. Hei, mau apa kau datang kemari? Tidak apa-apa, anak muda. Aku melihat kau sedang duduk bersedih hati di sini. Dan aku ingin menemani. Apakah tidak boleh? Boleh saja. Jika kau bukan sahabat dari Ki Suraprabha. Apa hubunganmu dengan Ki Sura? Kenapa kau begitu mendendam padanya? Itu urusanku. Kau pergilah tinggalkan aku di sini. Jika aku katakan aku bukanlah sahabatnya, bagaimana? Bukan sahabat dari Ki Suraprabha. Lalu untuk apa kau mencarinya? Aku mempunyai urusan penting, rahasia. Dan kau bukan sahabatnya? Benar. Apakah kau dapat mempercayaiku? Sulit untuk dapat mempercayaimu. Bukan sahabat, tapi kau menjumpainya untuk membicarakan urusan rahasia. Tapi aku percaya padamu. Aku percaya. Sekarang, aku yang bertanya padamu. Bagaimana kau bisa mempercayaiku dengan begitu saja? Aku tidak mempercayaimu dengan begitu saja. Tapi keterus-teranganmu itu membuatku dapat mempercayaimu. Bagus. Kau cerdik dan cukup cermat, sobat. Bolehkah aku mengetahui kenapa kau jadi seperti ini? Tiba-tiba saja pingsan. Aku tidak memukulmu keras-keras tadi. Dan juga kau kelihatannya membenci Ki Suraprabha. Begini. Ki Suraprabha itu adalah orang baik. Aku tidak membencinya, tapi putranya Sancaka yang amat kubenci.
Sancaka, putra dari Ki Suraprabha. Dan kau adalah putra dari... Ayahandaku adalah Raden Kuda Amuksa. Masih keluarga dari Baginda Prabu Sora. Dan juga masih berkeluarga dengan Sri Baginda Sana, Maharaja Galuh. Ayahandamu masih sekeluarga dengan Prabu Sora, tapi juga punya hubungan keluarga dengan Prabu Sana di Galuh. Bagaimana bisa demikian? Baginda Prabu Sora dan Maharaja Galuh, Prabu Sana, adalah saudara seibu. Sedangkan ayahandaku Raden Kuda Amuksa, hubungannya dengan mereka dari garis luarnya. Ayahku adalah saudara sepupu dengan mereka. Lalu namamu sendiri siapa, anak muda? Namaku Wulan. Aku Pancar Dumung. Lalu, apa yang menyebabkan kau bersedih seperti ini? Sancaka. Iya, kenapa dengan Sancaka? 3 kali aku telah bertempur dengannya. Tapi aku selalu saja dikalahkannya. Apakah kau pernah mempelajari ilmu olah kanuragan? Baru saja aku mempelajarinya. 3 minggu yang lalu aku mulai mendapat pengarahan ilmu olah kanuragan. Itu pun secara sembunyi-sembunyi. Ayahku melarangku untuk mempelajari ilmu olah kanuragan. Mengapa bisa begitu? Ya, aku sendiri tidak tahu alasannya. Karena itulah, aku kini menjadi bulan-bulanan dari Sancaka. Semula aku berkelahi dengannya. Aku dibuatnya jatuh bangun. Semua wajahku dibuatnya matang biru. Lalu aku menjadi dendam padanya. Kemudian aku mencoba untuk mempelajari ilmu olah kanuragan. Baru beberapa hari aku mempelajarinya. Aku mencobanya pada Sancaka. Tapi aku kembali dibuatnya jatuh bangun. Kau konyol sekali. Untuk mengalahkan seseorang yang telah memiliki kepandaian, masa kau hanya mempersiapkan diri beberapa hari? Ya, ketika guruku mengetahui hal itu, dia pun menyalahkan diriku. Dan dia menyarankan agar aku belajar selama setahun. Kemudian baru mencobanya. Lagi pula, guruku sendiri menjadi ragu. Apakah aku akan dapat mengalahkan Sancaka? Ia menjadi ragu karena Sancaka adalah putra dari Ki Suraprabha. Tentu saja. Pastilah anak itu tidak hanya memiliki sekedar kepandaian. Pastilah dia memiliki kepandaian yang tinggi. Ya. Kemudian setelah 3 minggu, aku penasaran dan kembali mencarinya. Tapi, ya, seperti inilah kejadiannya. Aku kemudian tidak pulang semalam-malaman. Aku minum tua hingga pagi hari. Dan kemudian bertemu denganmu tadi. Sebenarnya, ada urusan apakah antara kau dengannya? Aku bersahabat baik dengan Putri Seruni, putri dari Ayahanda Prabu Sora. Tapi, sejak anak itu kembali dari perguruannya, dia juga tinggal bersama ayahnya dalam kompleks istana. Tunggu dulu. Kau tadi menyebut Ayahanda pada Baginda Prabu Sora. Apakah kau tidak salah? Ya, aku memang memanggilnya Ayahanda. Baginda mengizinkannya. Karena aku sejak kecil tidak hidup bersama-sama dengan ayahku. Ayahku baru saja kembali dari Galuh. Ya, sekarang coba kau teruskan ceritamu tentang Sancaka tadi. Ya, sejak anak itu kembali dan tinggal bersama-sama denganku dalam komplek istana, dia mencoba bertingkah mengganggu Putri Seruni. Mengganggu Putri Seruni? Ya, mengganggu, maksudku menggodanya dengan tingkahnya yang memuakkan. Kau rupanya cemburu, Dumung. Tidak, aku tidak cemburu. Aku hanya tidak senang caranya bicara dengan Seruni. Kelihatannya dia sering membuat Seruni jadi serba salah. Dan ketika ayahku pulang dari Galuh dan tinggal bersama-sama denganku, ayahandaku diangkat Baginda menggantikan Ki Suraprabha. Dan sejak saat itu,
Sancaka yang tidak tinggal di dalam komplek istana lagi itu tidak aku perkenankan masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan Seruni. Jadi mulai sejak itu kalian terlibat urusan dengannya? Iya. Tapi kenapa untuk urusan yang demikian itu kau sampai sedih seperti ini? Seperti bukan seorang laki-laki saja kau ini. Loh, kok malah menangis? Aku jadi tidak mengerti. Seruni malah selalu menanyakan pemuda yang memuakkan itu. Jadi begitu masalahnya. Aku merasa jadi semakin tidak berarti. Karena itulah aku berusaha untuk mengalahkannya. Aku ingin membuktikan pada diriku bahwa aku ini memiliki kelebihan daripadanya. Tapi dalam perkelahianku yang ketiga kali, dia malah menantangku melanjutkannya dalam pertandingan besok sore. Iya, pertandingan besok sore. Di sini kami hampir setiap 3 bulan sekali mengadakan pertandingan bermacam-macam ketangkasan. Aku belum pernah memenangkan satu cabang pun. Dan untuk pertandingan besok, pastilah dia yang banyak mendapatkan perhatian. Dan aku, Dewata, sudahlah, tinggalkanlah aku di sini sendirian, Nona. Tinggalkanlah. Tidak ada artinya jika kau meratapi kesedihanmu. Kau adalah seorang laki-laki. Bangkitkan semangat untuk menghadapinya. Tapi kau juga harus mempergunakan nalarmu. Kau masih mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang laki-laki. Nah, belajarlah yang giat. Kau masih muda. Lalu besok, di manakah aku harus menyembunyikan mukaku? Aku tidak mungkin hadir dan menyaksikan Sancaka bertingkah. Tapi aku juga tidak mungkin tidak hadir. Karena Ayahanda Prabu Sora sejak setahun yang lalu telah meminta agar aku yang melaksanakan urusan pertandingan itu. Nasibku sekarang ini adalah pada guruku yang sedang pergi memenuhi perintahku untuk mencari kuda yang terbaik untuk pertandingan besok sore. Kuda terbaik? Iya. Satu-satunya cabang dalam pertandingan itu yang dapat kuikuti hanyalah ketangkasan berkuda. Tapi dengan adanya Sancaka, aku menjadi semakin tidak yakin untuk dapat meraih kemenangan. Apakah kau ingin sekali dan merasa perlu untuk meraih kemenangan itu? Iya, aku harus meraih kemenangan itu. Jika tidak, ya, biarlah aku tinggalkan saja Indraprasta. Aku sudah tidak mempunyai muka lagi untuk tinggal terus, untuk dihina oleh Sancaka. Dumung, boleh aku memanggilmu adik Dumung? Terserah kau lah. Kau hebat sekali, walaupun kau seorang wanita, Ulan. Adik Dumung, aku akan membantumu untuk meraih kemenangan dalam salah satu cabang pertandingan itu. Tapi berjanjilah, kau akan bersikap sebagai laki-laki dewasa yang tidak cengeng seperti ini. Jika saja aku dapat mengalahkan Sancaka, aku pasti akan melakukan apa saja untukmu, Wulan. Aku akan memberikan apa saja yang kau minta, Wulan. Sungguh? Iya, aku berjanji. Janji seorang laki-laki? Iya. Jika aku dapat mengalahkan Dumung dalam pertandingan esok sore, apapun permintaanmu akan aku kabulkan, Wulan. Baiklah. Jika begitu, kau ikutlah denganku. Ayo. Kenapa bengong seperti itu? Ayo, naiklah ke kudamu. Kita mencari tempat yang lebih cocok untuk mempelajarinya. Ayo. Kau bersungguh-sungguh, Wulan? Apakah kau tidak percaya denganku? Ayolah. Baiklah. Mari, ikuti aku. Hiya. Entah bagaimana dan karena apa, Anting Wulan tiba-tiba saja menjadi tersentuh pada Raden Pancar Dumung, pemuda yang masih kekanak-kanakan itu. Anting merasakan bagaikan ada satu kekuatan yang tidak dimengerti olehnya yang mengharuskannya untuk membantu pemuda itu. Baiklah, sekarang dengarlah permintaanku ini. Aku mengharapkan jika kau berhasil menang dalam pertandingan besok atas bantuanku, kau harus bersahabat dengan Sancaka. Bagaimana, Dumung?
Adik Dungu? Baiklah, aku berjanji. Aku kira jika aku dapat mengalahkan anak itu, aku tidak akan merasa rendah untuk bersama-sama dengannya bersahabat dengan Seruni. Bagus. Bagus, Adik Dungu. Aku akan meminjamkan kudaku ini padamu. Dan besok kau pasti akan dapat memenangkan pertandingan itu. Bukankah kau selalu mengikuti pertandingan ketangkasan berkuda? Iya. Pertandingan itu adalah pertandingan puncak yang paling disukai oleh seluruh rakyat Indraprasta. Bahkan Seruni pun selalu hadir hanya untuk melihat pertandingan itu. Nah, jika demikian, kau pakailah kudaku ini. Tapi, apa mungkin? Kau meragukan si Tunggul kudaku ini? Tunggul, bantulah Dungu. Dia anak baik. Kau dengar, Tunggul? Kau boleh mencobanya, Dungu. Ayo, naiklah. Baiklah, akan aku coba. Dungu yang tidak mengira dengan kehebatan Tunggul hampir saja terlempar dari punggung Tunggul kuda aneh itu. Akan tetapi, ternyata pemuda yang tidak memiliki kepandaian olah kanuragan ini cukup memiliki ketangkasan berkuda yang dapat dibanggakan. Setelah berhasil menguasai keseimbangan tubuhnya, ia mendekam erat di punggung Tunggul. Bagaimana, Adik Dungu? Luar biasa sekali kuda ini. Jika tidak menyaksikan dan membuktikan sendiri, tidak mungkin aku dapat mempercayainya. Luar biasa. Aku akan membatasi kecepatan kudamu, Wulan, agar jangan terlalu menjadi perhatian banyak orang. Aku yakin jika orang banyak tahu tentang keluar biasaan kudamu, kau akan mendapat susah, Wulan. Bagus sekali. Jika kau sudah menyadari hal itu, kau pakailah. Aku percaya kau akan menjaga kuda itu dengan baik. Nah, hari sudah mulai gelap. Aku harus segera melanjutkan tugasku. Aku bawa kudamu, Adik Dungu. Silahkan, Wulan. Terima kasih atas bantuanmu ini. Kau harus ingat janjimu, Adik Dungu. Sampai besok di alun-alun. Aku harus menemukan tempat pemusatan pasukan Indraprasta. Aku yakin tempat itu tak jauh dari pinggiran kota raja. Hei, apa itu? Mataku masih dapat melihat penunggang kuda yang melintas di depan ke arah timur. Adalah prajurit-prajurit Indraprasta. Agaknya aku telah sampai pada tempat yang kucari. Coba, ku ikuti mereka. Sebaiknya aku tinggalkan kudaku di semak lebat ini. Barak itu sudah tampak dari tempat ini. Aku akan mencoba untuk menyelidiki ke dalam. Pastilah tak jauh di depanku banyak ditempatkan para penjaga. Aku harus berhati-hati. Dinding kayu yang melingkari barak ini tidak terlampau tinggi untuk kucapai. Baiklah, aku akan mencoba naik ke atas sana. Mudah-mudahan tidak ada penjaga yang melihatku dari balik sana. Cukup baik tempat pengintianku ini. Di balik dinding ini, ternyata ada sebuah pohon yang cukup lebat, walaupun tidak sampai melewati pagar dinding ini. Aku akan turun ke pohon yang cukup lebat ini. Jumlah prajurit ini cukup banyak, tapi jika untuk persiapan menggempur Galuh adalah sebuah lelucon, tidak mungkin. Aneh, tapi kukira persiapan mereka untuk menggempur Galuh bukanlah sebuah lelucon. Lalu, di mana letak kekuatan mereka? Ataukah kekuatan prajuritnya dipecah di 2 atau 3 tempat? Iya, kukira demikian. Tapi aku akan mencoba untuk melihat di balik barak tidur sana itu. Iya, kukira bukan tidak mungkin di balik barak sana ada sebagian lain yang bersembunyi atau sedang beristirahat. Akan kulihat di sana.
Rupanya hampir seluruh prajurit berkumpul di tengah halaman luas barak ini. Di sepanjang pagar ini hanya itu saja seorang penjaga. Kukira aku dapat lewat tanpa diketahuinya di belakangnya. Ya, bagus begitu. Pandang saja terus ke tengah halaman. Aku ingin lewat di belakangmu, sobat. Iya, begitu, terus begitu. Aman. Sekarang aku dapat bergerak terus hingga ke belakang barak tidur mereka. Ternyata di sini sepi. Tak ada seorang pun yang terlihat. Tapi itu, di sana ada beberapa orang yang... 3 orang. Ya, 3 orang yang sedang menuju kemari. Mereka kelihatan mengendap-endap. Aneh, siapakah mereka? Mereka juga prajurit, penghuni barak ini. Seragamnya menunjukkan padaku. Tapi aneh, kenapa mereka kelihatan berhati-hati sekali? Aku akan mencoba melihat apa yang akan mereka lakukan. Kita batalkan saja usaha kita yang sangat berbahaya ini, Kakang. Sudah terlambat tadi, Mangun. Kita sudah berada di tempat ini. Kita sudah keluar dari kelompok kita. Kau tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap kita? Hukuman apa yang akan mereka berikan atas kecurigaan mereka? Tenanglah, Dimangun. Tenanglah, kita akan dapat segera keluar dari tempat ini. Dan segera kembali ke Karangsedana untuk segera menjemput keluarga kita yang lain. Dan tinggalkan tempat itu untuk selama-lamanya. Tapi, Kakang, aku khawatir penjagaan di pintu belakang itu cukup ketat, Kakang. Kita akan mendapat kesulitan untuk keluar dari tempat ini, Kakang. Tidak dapatkah kau tutup mulutmu itu, Adik Mangun? Lihatlah, Adik Sonya. Sejak tadi tidak mengeluarkan suara. Ayo kita dekati penjaga yang berada di pintu itu. Ayo. Lihat itu, Kakang. Aki Sumbu yang menjaga pintu itu berbahaya sekali, Kakang. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu, tolong. Suaramu akan dapat didengar oleh Kis. Dia mempunyai kepandaian yang cukup tinggi, ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah tidak ada jalan lain. Kita akan segera diketahui. Tentu beberapa orang kawan-kawan kita akan mencari. Dan hal tersebut akan sampai pada pimpinan kelompok. Lalu pimpinan tertinggi di barak ini. Dan mereka segera akan melakukan pencarian ke seluruh barak ini. Dan ya, kau benar, Adik Mangun. Kita akan dihukum berat. Tak ada jalan lain. Kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Kau tunggulah di sini. Apa yang akan Kakang lakukan? Aku akan memperdaya Aki Sumbu. Ingat, apapun yang akan terjadi, jangan hiraukan aku. Kalian berdua larilah. Begitu aku beri tanda, ya. Tapi apakah yang akan Kakang lakukan? Aku akan memperdaya Aki Sumbu dengan mengatakan bahwa ia dipanggil oleh pimpinan. Dan aku akan menggantikannya bersama dengan kawannya itu. Aku yakin dia akan dapat mempercayai karena aku adalah salah seorang pimpinan kelompok. Dan kawannya itu akan aku selesaikan dengan tiba-tiba. Tunggulah di sini, Dewata aku. Tolonglah hambamu ini. Semoga Aki Sumbu tidak akan mencurigai dengan kedatanganku. Aneh, dia masih diam saja. Padahal seharusnya dia sudah melihatku. Aki dipanggil oleh Ki Chandra. Ada sesuatu yang akan dibicarakannya. Lalu saya diminta. Aki. Aneh, dia kelihatannya dalam keadaan tidak sadar. Ya, kedua-duanya. Ya, juga prajurit itu. Aku harus cepat-cepat memberikan tanda pada kedua kawanku. Segera saja, ketika pelarian itu mempergunakan kesempatan yang sudah berada di hadapannya, kesempatan yang hadir tanpa mereka mengerti. Sementara itu, dari balik semak-semak, Anting Wulan memperhatikan semua gerak-gerik mereka. Untung lemparan batu yang kuarahkan pada orang yang bernama Ki Sumbu itu langsung berhasil. Jika perkiraanku tentang kepandaian orang itu meleset, tentulah ketiga orang itu akan sulit untuk melanjutkan pelariannya. Tunggu, Kang. Napasku hampir berhenti, Kang. Aku tidak kuat lagi, Kang. Kita beristirahat sebentar di sini. Kang, apakah kau hendak mencari mati, Adik Mangun? Ayo, kita teruskan sampai sejauh-jauhnya. Kau lihat itu Adik Sunja manja seperti kau. Tapi Kang, aku sudah tidak kuat lagi, Kang. Maaf, aku mengganggumu di sana. Hei, siapa kau? Aku hanya akan memberikan sedikit saran padamu. Pastilah mata-mata dari pihak Indraprasta. Sudahlah, tidak ada waktu lagi ke sana. Dengarlah baik-baik. Kalian sebaiknya jangan pergi ke Karangsedana. Mereka pasti akan dapat mengejar kalian. Kau tahu siapa kami? Sudahlah, kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang penting, kalian sekarang pergi sejauh-jauhnya. Tapi janganlah ke Karangsedana. Keluarga kalian dapat kalian jemput nanti setelah beberapa lama. 6 bulan,
Atau jika perlu 1 tahun, karena mereka pasti akan mengirimkan seseorang untuk mengabarkan pada Karangsedana. Dan jika kalian tiba di sana, dengan berjalan kaki seperti ini, mereka akan langsung menangkap kalian. Orang ini, wanita ini betul, Kakang. Nona, apakah Nona orang yang telah menolong kami, melumpuhkan penjaga pintu itu? Benar, Aki Sumbu maksudmu? Iya, benar. Ternyata Nona lah Dewi penolong kami. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Sudahlah, Nona. bangkitlah kalian semua. Berapa banyak kawan-kawan kalian yang dibawa dari Karangsedana? Kira-kira 5.000 orang, Nona. Tapi kemudian sedikit demi sedikit bertambah terus. Kami tidak mengerti apakah maksud dari Prabu Jaya Sentana. Apakah memang Karangsedana hendak dikosongkan isinya dan dijadikan hutan kembali? Tadi kalian katakan lebih dari 5.000. Iya, Nona. Lalu, apakah semua kawan-kawan kalian itu ada di dalam barak tadi? Itulah yang agak aneh, Nona. Kami juga heran karena tidak menjumpai sebagian dari rombongan besar kami. Apakah prajurit-prajurit yang berada di dalam barak tadi hanyalah prajurit-prajurit Karangsedana? Nona, jangan salah mengira. Kami bukanlah prajurit. Kami hanyalah penduduk Karangsedana. Dan sebagian dari penghuni barak itu juga penduduk, bukan prajurit. Mereka ada yang berasal dari kerajaan Kuera dan juga dari kerajaan kecil di tanah Pasundan ini, Nona. Baiklah, terima kasih atas keterangan kalian. Nah, cepatlah, tinggalkan tempat ini. Jangan kembali dulu ke Karangsedana. Kau pasti akan mendapat kesulitan di sana. Sayang sekali, kita tidak tahu siapa namanya. Iya, sayang sekali. Jika saja kita tahu, tentu kita akan dapat mendoakannya agar selalu dapat perlindungan Dewata yang agung. Apakah tidak mungkin dia justru seorang dewi yang dikirim Dewata Agung untuk menolong kita? Iya, pasti dialah dewi yang dikirimkan Dewata Agung. Ayolah kita ikuti perintahnya. Rubah arah kita. Kita menjauh dari Karangsedana. Kita akan kembali ke kampung halaman kita. Nanti setelah mereka mulai melupakan kita. Ayo. Menjelang tengah malam, Anting Wulan tiba di sekitar istana Indraprasta. Ia menjadi ragu untuk memasuki rumah Ki Suraprabha pada malam-malam seperti ini. Karena itu, Anting Wulan yang sudah mulai kelelahan beristirahat di bawah pohon yang besar dan rindang, dan kuda yang didapatnya dari Raden Pancardumung ditambatkan di sampingnya. Lelah sekali. Sebaiknya aku menunggu pagi hari di sekitar tempat ini saja. Tempat ini tidak terlalu dekat dengan tembok istana. Mudah-mudahan saja tak ada prajurit yang meronda yang lalu di jalan ini. Malam semakin larut. Anting Wulan belum juga dapat memejamkan matanya sedikit pun. Akhirnya, gadis cantik murid dari Resi Wanayasa ini mencoba untuk bersemedi. Entah beberapa lama ia tenggelam dalam semedinya. Suasana yang hening di sekitarnya membuatnya semakin jauh saja tenggelam. Sampai akhirnya... Suara petir itu benar-benar mengejutkan aku. Sudah pagikah ini? Fajar belum lagi tampak di langit ujung sana. Masih tengah malam agaknya. Aneh, tidak ada mendung di atas sana. Langit kelihatan begitu cerah. Mengapa petir itu berbunyi keras sekali? Bintang-bintang, walaupun tidak banyak bertaburan, tapi jelas masih nampak di sana-sini. Aneh sekali. Dewata, pertanda apakah ini? Mengapa petir itu terus saja berbunyi dalam situasi seperti ini? Hei, apa itu? Cahaya bersinar naik ke atas sana. Cahaya itu keluar dari bawah sana. Dari sebelah timur tempatku ini. Kelihatannya tidak terlalu jauh tempat asal cahaya itu. Jika perkiraanku tidak salah, suara itu berasal dari komplek istana Indraprasta. Cahaya apakah itu? Cahaya itu masih saja bersinar. Walaupun tidak terlalu terang, tinggi, bagaikan tonggak kayu yang hendak menembus langit. Tidak salah dugaanku. Cahaya itu berasal dari komplek istana. Tapi apakah penyebabnya? Cahaya apakah itu sebenarnya? Kau di sini rupanya, Wulan. Paman Sura kiranya. Paman membuat saya terkejut. Apakah kau tertarik dengan cahaya itu, Wulan? Benar, Paman. Cahaya apakah itu sebenarnya?
seperti halnya dengan engkau. Aku pun tertarik dengan cahaya itu. Hanya bedanya, aku sudah beberapa kali mengamati cahaya itu. Cahaya itu adalah cahaya yang keluar dari ruang pemujaan Baginda Rangyang Prabu Sora. Baginda Prabu Sora? Ya, benar. Prabu Sora. Itu adalah wujud dari suatu ilmu yang maha dahsyat, yang semula kukira hanyalah sebuah dongeng saja. Sang Prabu kini tengah melatih dan mencoba melontarkan wujud dari ilmu itu. Angkasa. Ya, hanya angkasalah yang dapat menerima lontaran ilmu itu. Sang Prabu tidak mungkin melemparkan kekuatan ilmu itu di tempat-tempat lain sekitar istana. Karena ilmu itu benar-benar mempunyai kekuatan menghancurkan yang amat dahsyat. Luar biasa sekali, Paman. Ilmu apakah itu sebenarnya? Aku hanya dapat itu adalah Aji Sakti Banyu Cakrabuana. Aji Banyu Cakrabuana. Aji Banyu Cakrabuana. Apakah kau pernah mendengar cerita dan dongeng tentang Aji itu? Iya. Yang guru pernah menceritakannya pada saya. Nah, kau beruntung sekali, Wulan, dapat menyaksikan ilmu dahsyat itu malam ini. Luar biasa sekali. Kukira tokoh luar biasa seperti Jeranggong Hidup akan berpikir dua kali untuk menghadapi ilmu Banyu Cakrabuana. Dan lagi jika Baginda telah berhasil mempelajari sampai puncak dari ilmu itu, aku tak dapat lagi membayangkan kehebatan dari ilmu itu. Paman, lihat cahaya itu lenyap. Agaknya Baginda telah menarik kembali lontaran ilmu itu. Luar biasa sekali ilmu itu, Paman. Agaknya dengan ilmu yang sehebat itu, Baginda dan juga Indraprasta akan dapat menguasai tanah Jawa dan Pasundan ini. Kukira... Kenapa, Paman? Dengan ilmu sehebat itu, Sang Prabu dapat untuk berbuat apapun. Sang Prabu tidak mungkin akan berbuat seperti itu. Galuh yang terdekat dengannya, yang menguasai tanah Pasundan ini, dikuasai oleh saudaranya sendiri, saudara seibu. Dan lagi pula, di istana Galuh dilindungi oleh seorang tokoh mahasakti yang memiliki kepandaian yang tak dapat diukur. Siapakah dia, Paman? Apakah ada seorang tokoh lagi yang dapat mengatasi kehebatan dari ilmu Cakrabuana? Jika Baginda telah menguasai sampai puncak dari Aji Cakrabuana, mungkin ia akan sanggup untuk menghadapinya. Tapi saat ini Baginda belum sampai pada puncak Aji Cakrabuana. Tapi siapakah tokoh sakti yang memiliki kepandaian sehebat itu, Paman? Menurut Baginda, dia adalah Pendeta Sanata Dharma. Eyang Kaliman. Pendeta Sanata Dharma adalah eyang dari istri Raden Kuda Amuksa. Wanita itukah? Wanita yang kujumpai di dalam kamar gelap yang menyari seperti kuda. Wanita yang seperti kurang waras. Iya, ia yang memanggil-manggil anaknya. Kenapa kau termenung seperti itu, Wulan? Apa yang sedang kau pikirkan? Banyak, Paman. Ya, Aji Cakrabuana, pendeta sakti itu, dan ya, macam-macam lah. Mengapa kau berada di tempat ini? Mengapa kau tidak kembali ke rumahku untuk beristirahat? Saya kembali dari berkeliling menjelang tengah malam. Saya tidak ingin mengganggu Paman sekeluarga. Jadi saya beristirahat di bawah pohon besar itu, Paman. Itu, kuda saya ada di sana. Jika begitu, kau ambillah kudamu itu. Baru saja lewat tengah malam. Kau masih dapat mempergunakan sisa-sisa malam ini untuk beristirahat. Ayo. Baiklah, Paman. Saya mengambil kuda dulu. Malam pun berlalu. Pagi datang menjelang. Ketika Anting Wulan baru saja selesai mandi dan sedang beristirahat, datanglah Ki Suraprabha menemuinya. Baru saja datang utusan dari istana yang memberitahukan bahwa Baginda siap untuk menerima kita pagi ini. Bersiaplah. Kita akan segera menghadap. Baiklah, Paman. Saya akan segera bersiap. Anak yang baik. Jika saja aku mempunyai menantu seperti dia, tentu Sancaka anakku akan menjadi semakin kokoh sikapnya. Sayang sekali, Sancaka anakku masih kekanak-kanakan. Masih belum dapat menahan diri, belum dapat mengendalikan nafsunya. Ya, apakah mungkin Wulan menyukai anakku? Bukankah itu Sancaka? Mau kemanakah dia dengan senjata lengkap? Hai, Sancaka! Kemari kau! Ada apakah ayah? Ayah memanggil saya? Apakah kau ingin berangkat perang? Dengan panah, tombak, dan pedang yang kau sandang itu. Untuk apa? Apakah ayah Anda lupa
bukankah hari ini di alun-alun ada keramaian? Lomba ketangkasan antar pemuda-pemuda Indraprasta. Untuk apa lagi kau mengikuti lomba itu? Sudah lebih dari 3 tahun kau selalu menjuarai lomba-lomba itu. Apa yang sebenarnya sedang kau cari? Adu ketangkasan itu dimaksudkan untuk merangsang anak-anak muda agar mau masuk menjadi prajurit Indraprasta. Aku harap kau mau mengundurkan diri dalam pertandingan kali ini. Tidak ada gunanya. Baiklah, Ayah. Ini adalah pertandinganku yang terakhir. Aku ingin pada pertandingan ini menjuarai seluruh cabang. Aku tidak ingin seperti waktu yang lalu. Satu cabang yang justru menjadi ajang perhatian lolos dari tanganku. Kau tidak kalah, Sancaka. Kekalahanmu saat itu bukan berarti kau kalah terampil dalam menunggang kuda. Tapi kuda lawanmu jauh lebih baik. Tapi kali ini aku telah mempersiapkannya, Ayah. Kuda yang sangat baik. Aku meminjam kuda dari Paman Santa, pembantu Ayah. Kuda Sumba itu? Iya, dengan kuda yang berasal dari seberang lautan itu, aku akan mengalahkan Raden Maduraga. Hanya pesanku... Saya sudah siap, Paman. Oh, ayo kemarilah. Kita berangkat, Wulan. Apakah Sancaka akan ikut menghadap Sang Prabu? Tidak, Wulan. Dia dengan perlengkapan sebanyak itu hendak meraih seluruh cabang pertandingan di alun-alun. Oh ya, pesanku Sancaka. Aku tidak ingin terjadi sesuatu antara dirimu dengan putra Raden Kuda Amoksa. Saya mengerti, Ayah. Semoga saja dia tidak mencari gara-gara di arena itu. Dengar. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh terlibat pertikaian dengannya. Kau harus mengalah jika terjadi sesuatu di tengah arena itu. Mengerti? Atau kau tidak boleh mengikuti pertandingan itu sama sekali. Baiklah, ya. Saya mengerti. Saya akan melakukan pesan Ayah. Aku ingin kau kembali bersahabat sebagaimana saat pertama kali kau datang kemari. Kalian selalu main bersama-sama. Baiklah, Ayah. Ini adalah pertandingan saya yang terakhir. Dan juga saya akan berusaha menahan diri saya setelah saya memenangkan adu ketangkasan berkuda. Iya, berangkatlah. Semoga kau berhasil. Tapi, apakah Ayahanda tidak hendak menyaksikan? Aku akan menemui Sri Baginda bersama dengan Anting Wulan. Mungkin nanti setelah bertemu dengan Baginda, aku akan menyaksikan pertandingan itu. Berangkatlah. Baiklah, Ayah. Saya berangkat. Bagaimana pendapatmu tentang putraku Sancaka itu, Wulan? Seorang pemuda yang penuh dengan gejolak semangat yang tinggi. Semangat itu akan mendukung segala rencananya jika ia berhasil mengendalikannya. Iya, jika berhasil. Tapi jika tidak, justru itu akan menjadi bumerang baginya. Benar, Paman. Marilah kita berangkat. Ya, Baginda kelihatan gembira sekali ketika aku katakan bahwa ada murid dari Ki Wanayasa yang ingin menghadap. Terima kasih, Paman Rangga. Rangga, bagaimana dengan keadaan Baginda akhir-akhir ini? Sudah lebih dari 3 hari aku tidak menjumpainya. Ya, ia baik-baik saja. Bahkan tadi pagi ketika aku jumpainya, wajahnya kelihatan bercahaya. Bercahaya? Maksudmu? Seputar wajahnya kelihatan mengeluarkan cahaya tipis kekuning-kuningan. Oh, agaknya ilmu yang dipelajarinya sudah hampir sampai pada tahap penyelesaian. Ya, aku kira juga demikian. Nah, kita sudah sampai. Berhati-hatilah kau membawa diri, gadis manis. Baik, Paman. Nah, masuklah kalian. Aku masih harus menyelesaikan tugas dari Baginda di belakang. Terima kasih, Rangga. Marilah, kita masuk ke dalam Wulan. Oh, Dewata. Hampir saja aku melupakan sesuatu. Kujang Cakarbuana ini harus kututupi dengan baju luarku. Rangyang Prabu Sora dan Ki Suraprabha pernah mengirimkan orang untuk menghubungi kuda Amoksa agar mencuri Cakrabuana. Untung saja kedua orang itu tidak mengenalnya. Ayolah kita masuk ke dalam. Kenapa kau kelihatan termangu seperti itu? Apakah pedang senjataku ini dapat dibawa ke dalam, Paman?
Tidak apa, Wulan. Bawalah saja. Tapi saya kira tidak sopan menghadap Sang Prabu dengan membawa senjata. Biarlah, saya letakkan di belakang pintu ini, Paman. Anting Wulan segera membungkuk dan membelakangi Ki Suraprabha. Kemudian melepaskan pedangnya dan meletakkannya di balik pintu bangsal, dan bersamaan dengan itu ia menggeser kujang Cakrabuana yang disisipkan di pinggangnya hingga ke balik baju luarnya tanpa diketahui oleh Ki Suraprabha. Marilah, Paman. Kita segera menghadap Baginda. Ayo, marilah. Dengan hati berdebar, Anting Wulan melangkahkan kakinya memasuki bangsal utama, tempat di mana Ranghyang Prabu Sora menunggunya. Baru beberapa tindak, gadis manis murid dari Resi Wanayasa itu memasuki pintu bangsal utama. Matanya telah terpaku oleh sesosok tubuh yang tengah duduk bersila di ujung ruangan dengan sikap tubuh yang agak aneh. Matanya terpejam, akan tetapi kepalanya tengadah ke atas, dan di sekitar wajahnya cahaya kekuning-kuningan terpancar halus. Dan dengan pandangan tetap pada tubuh Sang Prabu Sora, Anting Wulan melangkah perlahan mendekatinya, mengikuti Ki Suraprabha. Iya, benar agaknya. Sang Prabu menguasai aji Banyu Cakrabuana. Sikapnya itu adalah sikap khusus dari semedi Banyu Cakrabuana. Aku telah mempelajarinya di dalam gua bawah tanah. Berlutut, Wulan. Iya, Paman. Hamba Suraprabha datang menghadap tuanku. Hamba berhasil bertemu dengan seorang murid dari Padepokan Gua Larang. Dan hamba kini membawanya datang menghadap tuanku. Ranghyang Prabu Sora masih saja berdiam diri. Matanya belum lagi dibuka, kepalanya tetap tengadah. Suasana di bangsal utama itu terasa sepi. Tak sedikit suara pun yang terdengar, kecuali desah nafas dari Ki Suraprabha dan Anting Wulan yang masih saja berlutut. Akhirnya, setelah beberapa saat, Ranghyang Prabu Sora membuka matanya dan memandang ke arah dua orang yang tengah berlutut di hadapannya. Bangkitlah, Sura, gadis muda, dan duduklah dengan baik di hadapanku. Terima kasih tuanku atas izin tuanku untuk kami menghadap. Inikah dia murid dari Paman Wanayasa, Sura? Benar tuanku. Namanya adalah Anting Wulan. Hebat sekali Paman Wanayasa. Hebat sekali hingga dapat menciptakan murid sehebat ini. Apakah kau belajar sepenuhnya dari Paman Wanayasa, Wulan? Benar, tuanku. Hamba yang bodoh hanya belajar dari Eyang Wanayasa. Dia adalah satu-satunya guru hamba. Hamba adalah muridnya yang termuda, murid yang terbodoh. Kau boleh mengatakan dirimu adalah murid yang terbodoh, tapi langkah kakimu masuk ke dalam sini tidak dapat membodohi telingaku. Kepandaianmu hebat sekali, Wulan. Bagaimana dengan keadaan gurumu sekarang? Guru saat ini mengungsi ke Kali Cagak, tuanku. Padepokan kami telah diserang oleh pegundal-pegundal dari kalangan hitam. Paman Jatis terbunuh. Iya, sebenarnya aku juga telah mendengar berita itu. Tapi syukurlah jika ayahmu masih selamat, Wulan. Setan licik. Bukankah orang-orang yang menyerbu ke padepokanku adalah sebagian orang-orang Indraprasta? Anak baik, anak baik. Dari mana kau mengenal Banyu Cakrabuana? Mengenal Banyu Cakrabuana? Ya, apakah kau pernah mempelajarinya? Tidak, tuanku. Hamba tidak pernah mempelajarinya. Agaknya kau memiliki sesuatu dalam dirimu. Entah pelajaran apa yang kini telah kau kuasai, hingga pandangan matamu sedikit pun tidak terganggu dengan sinar di wajahku ini. Jantung Anting Wulan berdegup keras. Ia tak tahu apakah harus berbohong ataukah menceritakan semua yang diketahuinya tentang aji Banyu Cakrabuana. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi dengan Anting Wulan di Keraton Indraprasta? Dan bagaimana pula dengan kisah Raden Pancardumung dan Sang Caka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah
babat tanah leluhur ini dalam episode ke-6, Banyu Cakrabuana. Sampai jumpa.